kabulkan kasih-Mu. Tata surya dan malaikat naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, gunung, lembah, ombak laut menderu. Mata air, kicau burung bersyukur kepadamu. Kau memberi dan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air kehidupan, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Ajar kami menyayangi, teladani kasih-Mu. Salam damai, salam kasih. Selamat bersama lagi pada waktu ini dalam renungan harian kita, firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan serta pelajari. Semoga kita akan mengerti dengan baik dan juga dikuatkan melalui renungan pada waktu ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, puji syukur kepadamu. Engkaulah Allah yang baik, yang sudah memberkati serta melindungi. Kami bersyukur karena pimpinan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini akan sama-sama kita pelajari dengan judul Bibir Longgar Menenggelamkan Kapal. Saudara-saudara, mari kita sama-sama lihat dan perhatikan apa maksud daripada firman Tuhan hari ini. Ayat yang akan sama-sama kita pelajari pada waktu ini adalah Amsal 13 ayat 3. Ayat ini berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Mari kita lihat kata-kata daripada ayat Alkitab ini. Siapa menjaga mulut, memelihara nyawanya. Siapa yang betul-betul memperhatikan ataupun mengatakan sesuatu yang baik, maka baiklah yang terjadi. Kalau mengatakan yang jahat, maka banyak hal-hal yang tidak baik terjadi. Itu terkadang berkaitan dengan nyawa. Satu cerita yang akan sama-sama kita dengarkan. Selain daripada menjadi pemusik, virtuoso, pemain piano Poland, yaitu Arthur Rubinstein, 1887 hingga 1982. Dia ialah seorang yang sering bercakap terlalu awal. Malah dia mampu menguasai banyak bahasa. Sangat baik. Boleh menguasai banyak bahasa. Dan kalau pada saat ini zaman kita, pasti sangat dibangga-banggakan. Karena boleh menggunakan banyak bahasa. Sekali dahulu, dia mengalami serangan suara serak yang akut yang memulahkan kabar angin tentang kanker atau beberapa penyakit lain yang boleh membawa maut. Karena takut, dia Rubinstein pergi berjumpa dengan pakar untuk pemeriksaan. Siapa tidak takut? Seorang yang suka bercakap, seorang yang banyak bercakap, seorang yang boleh berkata-kata dengan banyak bahasa, akhirnya mendapat ataupun merasakan bahwa dia kehilangan dengan suaranya. Jadi pastinya mau berjumpa dengan dokter. Semasa lawatan itu, Rubinstein memerhatikan dengan teliti wajah dokter itu. Tetapi riak wajah dokter tidak menggambarkan sebarang perasaan.
Dokter hanya memberitahunya untuk kembali keesokan harinya. Sebagai seorang pesakit pasti merasa heran. Kenapa dokter tidak memberikan kata-kata saran ataupun memberikan obat? Jadi pemusik virtuoso itu dilanda dengan perasaan takut dan kehilangan nyawa. Dia tidak tidur sama sekali pada malam itu. Dan Edigan itu berulang semasa lawatannya yang kedua. Dia pergi berjumpa lagi dengan dokter. Dokter itu terus melihat dan merenung dengan senyap. Akhirnya pemusik ini bersuara, "Dokter, beritahu saya apa yang berlaku. Saya tidak kisah untuk mengetahui kebenaran. Hidup saya telah dipenuhi dengan kepuasan dan kejayaan. Saya bersedia untuk yang terburuk. Tetapi, tolong beritahu saya, apa yang salah dengan saya, dokter?" Selepas berhenti seketika, dokter pun menjawab, "Kamu terlalu banyak bercakap." Jadi saudara-saudara, terkadang daripada sakit yang kita alami itu bermula daripada cara kehidupan harian kita. Seperti pemain musik ini, dia disuruh untuk ambil rehat untuk bercakap banyak. Boleh bercakap tapi bercakaplah sedikit. Alkitab sudah memberi amaran kepada kita berkali-kali tentang bahaya bercakap terlalu banyak. Tetapi bukan atas sebab risiko suara serak, tapi karena kerusakan yang boleh ditimbulkan oleh kata-kata meluluh kepada orang lain dan masalah yang kadang-kadang melibatkan diri kita. Saudara-saudara, lebih baik kurang bercakap dan menjaga setiap percakapan kita daripada bercakap dengan banyak sembarangan, akhirnya boleh mengakibatkan banyak hal-hal yang buruk. Ayat hari ini merujuk dengan tepat kepada kebinasaan yang mungkin datang kepada seorang yang lebar bibir. Pepatah Spanyol ini sangat benar. Ikan mati di mulut. Saudara-saudara, mulut kita boleh membawa kebaikan. Mulut kita juga boleh membawa kematian. Mulut kita boleh membawa berkat, dan mulut kita boleh membawa maut. Saudara-saudara, mari kita lihat nasihat firman Tuhan ini dengan baik. Salah satu cara yang paling praktikal untuk menunjukkan kasih Tuhan adalah dengan menggunakan kata-kata kita dengan cara yang sopan santun dan bijaksana. Ini berlaku untuk semua jenis hubungan, terutamanya dalam lingkungan keluarga, di mana kita lupa akan prinsip ini disebabkan kepercayaan dan keintiman yang berlebihan yang diberikan oleh keluarga. Saudara-saudara, memang penting, memang betul, dalam keluarga memang perlu untuk berkata-kata dengan lebih bijak, bukan dengan sembarangan. Jadi, kita harus lakukan segala usaha untuk mungkin dan meminta Tuhan untuk kebijaksanaan yang diperlukan untuk bercakap dengan betul dan munasabah, dan kemudian berdiam diri. Saudara-saudara, di selatan Turki, di kawasan pergunungan yang disebut Pergunungan Taurus, hidup spesies burung jenjang dengan tingkah laku pelik membuat bunyi quack yang tidak terkawal dan bernada tinggi semasa penerbangan mereka. Burung ini melakukan bunyi seperti itu, maka menarik perhatian burung elang yang memakan burung jenjang ini. Walau bagaimanapun, diperhatikan bahwa untuk menyenyapkan, membuat senyap bunyi kuek mereka sendiri dan mengurangkan impuls semula jadi mereka, burung jenjang ini mengambil batu kecil dan meletakkan batu-batu itu dalam mulut mereka. Ini menghalang mereka daripada berbunyi dan seterusnya tidak menarik perhatian mangsa. Mari coba kita lihat daripada ilustrasi ini tentang burung yang suka mengeluarkan bunyi yang kuat dan menarik perhatian. Akhirnya dia dimangsa oleh burung elang. Kita juga
Kalau sering menggunakan ataupun terlalu ingin mengeluarkan bahasa-bahasa yang mungkin kita rasa baik, tapi sebenarnya tidak baik, itu boleh membawa kepada memangsa untuk memangsa kita dalam keadaan apapun. Jadi, lebih baik kita meletakkan suatu di bibir kita untuk tidak membuat kita berkata sembarangan. Jika Anda mempunyai masalah mengawal kata-kata Anda, jemputlah Tuhan hari ini dalam hidup Anda, dan Dia akan memberi Anda kebijaksanaan untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai dan tidak mengatakan yang tidak patut. Saudara-saudara, firman Tuhan pada waktu ini mengajak kepada kita semua. Biarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, pikiran kita. Biar Tuhan yang mengawal kita, sehingga kita mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata yang sesuai dan tidak menyakitkan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah mengajar kepada kami hari ini dengan satu nasihat yang baik, agar mengawal mulut kami, bibir kami, lidah kami, sehingga kami dapat mengeluarkan hanya kata-kata yang baik dan bukan yang menyakitkan. Terima kasih Tuhan dengan nasihat-Mu hari ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.